Apakah saudara Semiharjo Algilende mengaku percaya dan berjanji? Ya, saya mengaku percaya dan Harinya Yesus membasuh dosaku. Mengapakah saudara hendak mengambil saudari Yosefina Radukata Kalumbang menjadi istrimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, berjanjikah saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik pada waktu suka maupun pada waktu duka, baik sehat maupun sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan? Apakah saudara Semiharjo Algilende mengaku dan berjanji ya, saya mengaku dan berjanji kepada mempelai perempuan? Mengapakah saudari hendak mengambil saudara Semiharjo Algilende menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun waktu duka, baik sehat maupun sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudari Yosefina Radukata Kalumbang mengaku dan berjanji? Saudara-saudara warga jemaat dan yang hadir di sini akan menjadi saksi terhadap pengakuan dan janji. Dengan pengakuan dan janjimu itu, saudara-saudari telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan kami menyatakan nikah saudara-saudari ini sebagai nikah Kristiani yang sah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah nikahmu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati kamu, menyertai kamu dengan rahmat-Nya seumur hidupmu, dan menyertai kamu dengan Roh Kudus, yang akan memenuhi rumah tanggamu dengan Roh Kudus, yang akan senantiasa menguatkan kasihmu, imanmu, dan kesetiaanmu. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari pertama Korintus 12 ayat 12 sampai 26, dan firman Tuhan berkata demikian: banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, kita tahu bahwa gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil dari gelap kepada terang Kristus yang ajaib. Jadi persekutuan. Jadi ada satu kelompok yang bersekutu, atau ada beberapa jumlah orang yang bersekutu, yang berkelompok. Dan gambaran ini diberikan atau digambarkan dengan indah oleh Paulus. Jadi dia mau melukiskan bagaimana itu gereja yang sebenarnya. Seperti apa itu gereja yang sebenarnya. Dia ambil contoh yang gampang kita pahami, yang ada dalam hidup kita, bahkan yang adalah diri kita sendiri. Dia pakai gambaran seperti tubuh kita. Seperti tubuh kita saat ini. Itulah gereja yang Paulus mau katakan. Jadi anggota yang begitu banyak disatukan oleh satu baptisan. Jadi ada beberapa catatan yang bisa kita petik dari bacaan kita pagi hari ini. Yang pertama, Paulus bilang, kelompok orang atau orang-orang yang berbeda-beda ini dipersekutukan atau dipertemukan atau dipersatukan oleh karena satu baptisan. Jadi bukan karena dia punya kelebihan, bukan karena dari segi status ekonomi dia lebih kaya, atau dari pendidikan dia punya gelar, atau dia sekolah tinggi, atau dari segi pekerjaan dia punya gaji yang besar, atau dari segi warisan dia punya tanah yang banyak. Paulus mengatakan baik budak, orang Yahudi, orang Yunani, orang merdeka, semua disatukan di dalam persekutuan itu. Kalau kita sekarang mungkin tidak terasa ini orang merdeka dan orang budak, tapi zaman Paulus terasa sekali bagaimana orang yang tuan itu, yang majikan itu, bagaimana dia diperlakukan, bagaimana dia dapat hak-hak istimewa, dan bagaimana orang-orang yang hamba-hamba, yang kerja-kerja di kebun, yang kerja-kerja di rumah, jadi pelayan-pelayan itu, bagaimana mereka diperlakukan. Jadi kelihatan sekali perbedaan yang sangat terasa saat itu. Bagaimana orang yang kaya, orang yang punya status sosial tinggi, dan bagaimana orang yang budak, orang yang status sosialnya rendah, yang berasal dari luar biasa, mereka dari luar Asia atau dari Afrika, itu kadang-kala yang menjadi budak-budak. Mengapa sekarang walaupun tidak terlalu Amerika Serikat, belum semua orang bisa menerima orang Afrika itu mendapat posisi yang lebih tinggi dari orang kulit putih. Selalu terasa itu, ini kelompok orang kulit putih, ini kelompok orang kulit hitam. India, dia pernah masuk ke gereja, dan apa yang terjadi? Semua orang melihat dia, karena dia bukan orang kulit putih. Dia bukan orang seperti mereka yang berpakaian bagus, yang berpakaian mewah. Dia orang kulit berbeda. Jadi saya terasa sekali bagaimana perbedaan budak dan orang merdeka, budak dan majikan. Tetapi Paulus mengatakan, tidak ada lagi itu. Kalau orang sudah percaya kepada Kristus, orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, orang sudah masuk gereja, tidak ada lagi perbedaan itu. Semua sudah dihapus. Karena kita dapat baptisan yang sama. Bukan karena dia majikan, terus dia dapat baptisan dari gelas atau dari mangkok yang emas.
karena dia budak, dia dibaptis dengan mangkok plastik. Paulus bilang tidak, semua dapat baptisan yang sama. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Bolehlah di luar, ya dia punya ini, status sosial, ekonomi, politik, bolehlah. Tapi di hadapan Tuhan di gereja tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Hal yang kedua yang Paulus katakan, bukan satu anggota, satu tubuh, tapi banyak anggota. Jadi di gereja pun demikian. Gereja ini adalah tubuh Kristus. Kita semua ini adalah anggota dari tubuh Kristus. Jadi bukan karena saya pendeta, terus saya merasa lebih tinggi daripada anggota atau warga jemaat. Atau karena saya berinjil, kaum awam, vikaris, atau majelis jemaat, terus kita merasa lebih tinggi daripada jemaat. Tidak. Paulus bilang tidak. Semua sama. Ya, masing-masing diberikan tugas. Engkau tugasnya sebagai pengajar. Engkau tugasnya untuk melayani orang-orang miskin. Engkau tugasnya untuk bagaimana berpikir supaya membangun gereja, panitia pembangunan. Jadi semua orang dibagi-bagi tugas, ya, diberikan tanggung jawab berbeda-beda. Tapi bukan tanggung jawab itu yang membuat merasa satu lebih dan yang lain lebih rendah. Tidak. Paulus mengatakan satu tubuh, banyak anggota. Ada banyak gereja. Saya bisa bilang, saya tidak butuh engkau tangan. Bayangkanlah kalau ini kita tidak punya tangan, ya, apa jadinya? Atau kaki bilang, atau kepala bilang, saya tidak butuh engkau kaki. Bayangkanlah apa jadinya tubuh kita kalau tidak ada kaki. Jadi masing-masing sudah diatur oleh Tuhan untuk bisa saling membutuhkan satu sama yang lain. Mengapa orang-orang yang berbeda-beda ini diberikan dengan tugas dan peranan yang berbeda-beda? Ayat yang ke-25 mengatakan, supaya jangan ada perpecahan di dalam tubuh. Supaya jangan ada perpecahan di dalam gereja. Kita saudara kandung saya sudah beda sifat. Anak kandung saya sudah beda sifat. Apalagi kita yang dipersekutukan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Pasti perbedaan-perbedaan itu kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan begitu rupa atau diatur dengan begitu bagus, dia akan menjadi sumber perpecahan di dalam gereja. Karena itu Tuhan Paulus menasihati. Bekerjalah dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Supaya itu menjadi berkat bagi gereja, bagi jemaat Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul karena Tuhan Yesus yang mengundang kita. Saya pikir kalau ada orang yang undang, ini sebentar kita datang main-main di rumah, gitu. Terus kalau hanya sekedar duduk saja, terus hanya dengar satu orang yang omong, tidak ada minum, tidak ada makan, tidak ada sirip pinang, siapa yang mau betah duduk lama-lama? Tapi heran, di gereja tidak ada minum, tidak ada makan, tapi orang mau datang bersekutu. Itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Kristus. Karena Kristus yang mengundang, karena Kristus yang menggerakkan hati kita untuk datang beribadah. Kalau begitu, persekutuan ini dia bisa berjalan dengan baik, dengan menjadi berkat ketika masing-masing kita menyadari karena Kristuslah kita ada. Karena Kristuslah kita diberikan kepercayaan untuk melayani. Karena Kristuslah yang telah memberikan kita kemampuan, karunia, talenta untuk kita bisa saling melengkapi satu sama yang lain. Bukan kita merasa kita superior, kita merasa lebih daripada yang lain. Di hadapan Tuhan semua kita sama. Alkitab sudah mengatakan kita semua ini hamba. Kita semua ini pembantunya Kristus. Kita semua ini suruhannya Kristus. Jadi tidak ada yang bilang karena dia ini lebih, terus dia di atasnya hamba. Semua kita adalah hamba. Hamba Tuhan. Ya, dikasih suatu indah hamba Tuhan. Kalau di sana Tuhan izinkan melayani, di sini Tuhan izinkan melayani, di sana Tuhan izinkan melayani. Mari kita melayani bersama-sama tanpa kita harus membuat ada perpecahan-perpecahan di antara kita. Yang penting di mana kita merasa nyaman untuk beribadah,
Di mana kita merasa baru situ saya bisa bersekutu dengan penuh sukacita bersama-sama dengan saudara-saudara yang seiman. Mari kita melakukannya dengan penuh sukacita. Itulah yang Rasul Paulus mau katakan bagi kita hari ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Kristuslah yang mempersatukan kita. Kristuslah yang memilih kita. Ya, kalau misalnya sekarang, jadi karena itu dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, apapun tugas yang Tuhan percayakan di gereja, mari kita melayani dengan baik. Mari kita pergunakan itu menjadi berkat bagi nama Tuhan. Ya, jangan kita suka membicarakan kejelekan orang, membicarakan pergumulan orang, membicarakan masalah-masalah orang. Kita sendiri pun penuh dengan masalah. Kita sendiri pun penuh dengan pergumulan. Kita sendiri pun penuh dengan persoalan. Ketika kita mendengar ada orang dalam persoalan, ada orang dalam pergumulan, yang Tuhan minta sebagai anggota tubuh Kristus, doakanlah dia. Bawa dia dalam doa, supaya dia keluar dari persoalan itu. Saya sungguh berbahagia kalau ada orang yang mendoakan saya. Karena saya tahu bahwa tidak hanya lutut saya yang meminta kepada Tuhan, tapi ada lutut-lutut orang lain pun yang saat ini sedang menyebut nama saya dan membawanya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Ada perpecahan-perpecahan karena ada perasaan itu. Kalau sudah banyak jasa di gereja, sudah banyak memberi di gereja, dia merasa superior, dia merasa lebih dibandingkan dengan yang lain. Paulus mengatakan justru anggota-anggota tubuh, ya, anggota-anggota tubuh yang paling kelihatannya lemah, tapi justru itu yang paling penting. Mengapa ini jantung dia di dalam? Ya, jantung kenapa dia di dalam? Kenapa ini hati dia di dalam? Kenapa ini paru-paru dia di dalam? Kalau kita potong ayam atau potong babi, coba kita pegang saja tuh hati babi atau hati ayam. Bagaimana dia punya lembeknya? Ya, rapuhnya itu hati.